Selamat sore semuanya, perkenalkan, nama saya Sahila Tunajah, NPM 2019 015 0049. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Saputra, NPM 2019-015, Ripal 044. Saya dari kelompok 8 dengan tema kekerasan terhadap anak dan penyintas bencana. Assalamualaikum, hai. Perkenalkan, nama saya Sri Wulan dengan NPM 2019-015-0078. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya dari kelompok 8, nama Ferry Setiawan, NPM 2019 015 00056. Ada beberapa poin yang akan kelompok kami jelaskan, diantaranya yaitu untuk bab pertama ada poin tentang kekerasan. Yang pertama itu pengertian kekerasan terhadap anak, yang kedua jenis-jenis kekerasan pada anak, yang ketiga penyebab kekerasan terhadap anak, yang keempat masalah yang umum dialami oleh anak korban kekerasan, yang kelima dampak dari kekerasan pada anak, yang keenam upaya mencegah terjadinya kekerasan pada anak. Untuk poin B tentang penyintas bencana, poin pertamanya yaitu pengertian penyintas bencana. Poin keduanya dampak penyintas bencana. Berikutnya bab 2 berisi tentang poin-poin profil klien, latar belakang klien, permasalahan yang sering muncul, ciri-ciri klien populasi khusus, analisis kebutuhan, potensi yang bisa dikembangkan. Untuk bab 3 berisi poin-poin tentang faktor-faktor penyebab, cara penanganan yang tepat, layanan BK yang tepat. Untuk bab terakhir berisi kesimpulan dan saran. Untuk poin pertama yaitu pengertian kekerasan terhadap anak. Menurut Rikach Jegales dalam Hurairah tahun 2006 mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai perbuatan disengaja yang menimbulkan bahaya ataupun kerugian baik secara fisik maupun emosional. Tegasnya, saat perbuatan yang merugikan bagai anak, baik dalam bentuk penyalahgunaan atau perlakuan tersebut mengandung unsur kesengajaan, sehingga mengakibatkan sebuah kerugian ataupun bahaya bagi anak, maka dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan. Definisi yang dikeluarkan oleh WHO, bagian perlindungan terhadap anak yaitu sebagai bentuk perlakuan fisik dan emosional, pelecehan seksual, penelantaran, maupun tindakan komersial atau eksploitasi yang mengakibatkan kerugian aktual atau potensial bagi kesehatan, kelangsungan hidup, perkembangan anak, atau martabat dalam konteks hubungan seperti rasa tanggung jawab, kepercayaan diri, dan penghargaan. Untuk slide berikutnya ada jenis-jenis kekerasan terhadap anak. Yang pertama yaitu kekerasan secara fisik atau physical abuse. Terjadi ketika orang tua atau pengasuh dan pelindung anak memukul anak ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian. Mungkin ini contohnya ketika orang tua dan anak menyelesaikan masalah atau orang tua memberikan nasihat ke anak itu dengan cara yang salah. Seperti ketika anak di bawah umur atau entah anak di bawah umur atau anak udah dewasa pun orang tua tidak boleh melakukan kekerasan sama sekali ya. Lebih baik ketika orang tua ingin memberikan nasihat atau memberikan saran, anak tidak dibarengi dengan kekerasan, hanya dibarengi dengan kalimat yang memotivasi ataupun dengan kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anak. Untuk yang berikutnya yaitu kekerasan emosional atau emotional abuse, sikap atau perilaku yang bisa mengganggu perkembangan sosial atau kesejahteraan anak. Dikutip dari Nindya dan Margarita tahun 2012. Istilah lain dari kekerasan emosional adalah kekerasan mental ataupun kekerasan psikologis. Kekerasan emosional melibatkan perasaan berbahaya pada diri anak. Moffat tahun 2023 menjelaskan bahwa beberapa kasus kekerasan psikologis yang ekstrim, anak-anak akan belajar bahwa dunia merupakan tempat yang berbahaya bagi mereka dan tidak ada orang yang dapat mereka percaya.
Mungkin untuk kekerasan emosional ini, bahasa trennya sekarang itu mungkin kayak sandwich generation ya. Jadi ketika anak menanggung beban atau tanggungan keluarga, kayak misal untuk pembayaran urusan rumah, urusan biaya sekolah adik-adiknya atau yang lain, dibebankan ke anak yang pertama biasanya. Itu juga termasuk kekerasan emosional atau emotional abuse. Yang berikutnya yaitu kekerasan secara verbal, verbal abuse. Terjadi ketika perilaku verbal di mana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan atau kata-kata yang melecehkan anak. Mungkin teman-teman udah tahu lah untuk kekerasan secara verbal ya. Untuk berikutnya adalah kekerasan seksual atau sexual abuse, adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batas umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan, di mana orang dewasa atau anak lain yang seusianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih anak yang dimanfaatkan untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual. Dikutip dari Maslihah tahun 2023. Untuk penjelasan kekerasan seksual mungkin saya nggak akan ngejelasin banyak hal ya. Teman-teman udah tau lah untuk kekerasan seksual kayak gimana. Mungkin untuk yang punya anak atau yang akan jadi yang udah jadi orang tua untuk bisa lebih ngejaga anaknya aja sih dan kasih pendidikan yang lebih baik supaya anaknya itu lebih paham tentang cara menjaga dirinya atau memprotek dirinya dari orang luar, bahkan orang terdekat sekalipun. Untuk yang berikutnya adalah pengabaian atau neglect. Arti pengabaian di sini adalah anak tidak mendapatkan perlindungan ataupun perhatian dari orang-orang terdekat maupun orang di lingkungan sekitarnya. Biasanya nih, kalau untuk pengabaian ini bisa orang-orang yang kurang kasih sayang ya. Karena terkadang bukan anak broken home aja sih yang kurang kasih sayang, bahkan anak yang keluarganya lengkap juga masih banyak kok yang kurang kasih sayang. Misal orang tuanya sibuk bekerja ataupun anaknya sibuk dengan kerjaan atau aktivitasnya. Jadi secara nggak langsung anaknya diberi kebebasan tapi tanpa pantauan dari orang tua, dan lambat laun anaknya pun akan ngerasa kalau dia itu kurang kasih sayang dari orang tuanya, baik secara edukasi, kesehatan maupun hal lainnya. Yang terakhir adalah komersialisasi. Kekerasan tipe ini merupakan kekerasan di mana adanya unsur pengambilan keuntungan materi sepihak oleh pelaku. Nah, teman-teman mungkin udah tahu nih, kayak komersialisasi itu kayak contohnya anak-anak kecil yang disuruh ngemis, ataupun anak kecil yang disuruh ngamen. Itu ibunya nungguin aja di tempat di bawah flyover nih, biasanya di Pasar Rebo tuh banyak banget yang kayak gini. Ya mungkin dari pihak KPAI dan Kementerian Sosial harus lebih giat lagi sih dalam melakukan razia dan edukasi ataupun memberikan perlindungan ya untuk anak yang kayak gini, supaya nggak banyak lagi komersialisasi untuk anak-anak kecil. Karena kasihan juga kan anak-anak seumur 7, bahkan ada yang lebih kecil, bayi pun udah dikomersialisasi untuk mencari uang. Untuk slide berikutnya itu penyebab kekerasan terhadap anak. Yang pertama, usia. Anak rentan menjadi korban kekerasan baik fisik, seksual, emosional, penelantaran, dan lain-lain. Sebagian bergantung pada usia sang anak. Katsela dan KDB tahun 1997. Beberapa kejadian kekerasan fisik terhadap anak yang tergolong memiliki dampak yang sangat fatal ditemukan pada anak usia bayi. Yang poin berikutnya ada jenis kelamin. Di sebagian negara, anak perempuan memiliki risiko lebih tinggi daripada anak laki-laki untuk dibunuh pada saat usia bayi, mengalami pelecehan seksual, pengabaian pendidikan, dan gizi, dan korban prostitusi paksa. Temuan sebuah studi internasional menunjukkan bahwa tingkat pelecehan seksual pada anak perempuan lebih tinggi 1,5% sampai 3% lebih tinggi dibandingkan oleh anak laki-laki. Secara global, lebih dari 130 juta anak-anak usia 6-11 tahun tidak sekolah. 60% diantaranya adalah perempuan. Di beberapa negara, gadis yang baik tidak diperbolehkan untuk menerima pendidikan atau yang lainnya mengingat
peranannya hanya untuk di rumah, membantu merawat saudara-saudara mereka, atau untuk membantu keluarga secara ekonomi untuk bekerja. Nah, untuk poin yang ketiga itu adalah karakteristik spesial. Karakteristik spesial ini merupakan karakter yang tidak dimiliki oleh anak-anak lain pada umumnya. Karakteristik tersebut biasanya dimiliki oleh bayi prematur, anak kembar, dan anak-anak cacat yang terbukti dapat meningkatkan risiko untuk kekerasan fisik dan penelantaran. Dikutip dari Wolf tahun 1999. Untuk yang berikutnya yaitu struktur keluarga dan kondisi ekonomi. Secara fisik, orang tua tunggal, usia muda, miskin dan menganggur, serta pendidikan yang rendah lebih mungkin melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya. Untuk yang berikutnya ada ukuran keluarga dan komposis. Ukuran keluarga juga meningkatkan resiko kekerasan terhadap anak. Sebuah studi di Chili menemukan bahwa keluarga dengan komposisi anak lebih dari 4 orang memungkinkan untuk meningkatkan resiko untuk menjadi kekerasan terhadap anak-anak mereka daripada orang tua dengan anak yang lebih sedikit. Namun tidak selalu ukuran keluarga menjadi penting sebagai penyebab kerentanan resiko terhadap anak. Berikutnya, karakteristik kepribadian dan perilaku. Sejumlah karakteristik kepribadian dan perilaku dikaitkan dalam berbagai penelitian mengenai kekerasan dan penelantaran terhadap anak. Orang tua yang memiliki harga diri rendah, kurangnya kontrol impuls, memiliki masalah mental dan perilaku yang antisosial, cenderung menyalahgunakan anak-anak mereka secara fisik. Yang berikutnya ada riwayat kekerasan. Orang tua yang pernah mengalami tindakan kekerasan semasa anak-anak cenderung untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap anak-anak mereka. Beberapa penelitian telah menyarankan bahwa terhadap faktor lain yang mendukung orang tua yang pernah melakukan tindakan kekerasan semasa anak-anak untuk melakukannya kembali kepada anak-anak mereka adalah usia orang tua yang masih muda, stres, isolasi, kondisi rumah yang padat atau penuh, penggunaan zat terlarang, dan kemiskinan. Nextnya ada kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang terjadi antara pasangan intim di berbagai negara terbukti berhubungan erat dengan tindakan kekerasan pada anak. Dalam penelitian terbaru menunjukkan bahwa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di dalam rumah dua kali lebih berisiko dalam menimbulkan tindakan pelecehan terhadap anak. Data dari para korban pelecehan anak, 40% atau lebih juga melaporkan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Karakteristik lain, stres dan isolasi sosial dari orang tua juga telah dikaitkan dengan tindakan kekerasan dan pelantaran terhadap anak. Hal ini dibuktikan dengan kondisi stres orang tua karena perubahan kerja, kehilangan mendapatkan, masalah kesehatan, maupun aspek lain di lingkungan keluarga dapat meningkatkan konflik di rumah. Untuk slide berikutnya itu masalah yang umum dialami oleh anak korban kekerasan. Yang pertama itu sulit memiliki kepercayaan diri. Ya, itu udah hal yang sangat lumrah ya, anak yang pernah menjadi korban kekerasan itu akan memiliki kepercayaan diri yang sangat rendah. Untuk yang kedua, selalu merasa tidak berharga. Mungkin untuk hal-hal yang mereka rasakan sulit tidak merasa berharga bagi korban yang menjadi kekerasan seksual, yang mungkin dia akan ngerasa dirinya itu udah tidak ada nilainya di mata masyarakat maupun nanti di mata pasangannya. Untuk yang ketiga adalah kesulitan mengatur emosi. Yang keempat, merusak perkembangan otak dan saraf. Yang kelima, tumbuh kembangnya terganggu. Ya, untuk tumbuh kembangnya terganggu ini bisa juga dari faktor yang anak terlalu banyak memikirkan kejadian di masa lalunya, atau terus mengingat tentang terus mengingat tentang kejadian kekerasan yang dialaminya, sehingga membuat dia tidak fokus akan kehidupan dia saat ini. Yang keenam adalah depresi dan kesehatan mentalnya terganggu. Itu udah sangat jelas ya, depresi dan kesehatan mental terganggu. Bahkan dampak yang paling berbahaya itu bisa sampai melukai dirinya sendiri hingga bunuh diri ya. Untuk yang ketujuh, mengalami cedera ataupun luka-luka. Untuk yang 7 ini mungkin adalah kasus kekerasan yang udah sangat fatal.
Bahkan kekerasan sekecil pun tidak boleh, apalagi sampai mengalami cedera ataupun luka-luka. Dampak dari kekerasan pada anak. Yang pertama itu agresif. Sikap ini biasanya ditunjukkan anak kepada pelaku kekerasan. Umumnya ditujukan saat anak merasa tidak ada orang yang bisa melindungi dirinya, saat orang yang dianggap tidak bisa melindunginya itu ada di sekitarnya. Anak akan langsung memukul atau melakukan tindak agresif terhadap si pelaku. Tetapi tidak semua sikap agresif anak muncul karena telah mengalami tindak kekerasan. Yang kedua, murung atau depresi. Kekerasan mampu membuat anak berubah drastis, seperti menjadi anak yang memiliki gangguan tidur dan makan. Bahkan bisa disertai penurunan berat badan. Ia akan menjadi anak yang pemurung, pendiam, dan terlihat kurang ekspresif. Yang ketiga, mudah menangis. Biasanya sikap ini ditunjukkan karena anak merasa tidak nyaman dan aman dengan lingkungan sekitarnya. Karena dia kehilangan figur yang bisa melindunginya, kemungkinan besar pada saat dia besar, dia tidak akan mudah percaya kepada orang lain. Yang keempat, yaitu melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain. Dari semua ini, anak dapat melihat bagaimana orang dewasa memperlakukannya dulu, dan ia belajar dari pengalamannya, kemudian beraksi sesuai dengan apa yang dia alami. Itulah 5 dampak dari kekerasan kepada anak. Upaya mencegah kekerasan kepada anak. Yang pertama itu, berikan anak pengetahuan mengenai cara melindungi diri. Maraknya kejahatan fisik ataupun seksual yang terjadi pada anak belakangan ini pastinya membuat orang tua semakin khawatir dengan keselamatan anaknya. Namun tentunya orang tua tidak bisa mengawasi anak 24 jam setiap harinya. Oleh karena itu, inilah saatnya untuk menjelaskan kepada anak bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menyentuhnya dengan tidak wajar. Berikan pemahaman dan ajarkan anak untuk menolak perbuatan apapun yang dirasa tidak pantas dengan segera berteriak ataupun lari meninggalkan tempat kejadian. Yang kedua, bangunlah komunikasi yang baik dengan anak. Banyak sekali contoh kasus saat anak mengalami kekerasan, mereka malah menjadi tertutup dengan siapapun, termasuk kepada kedua orang tua sendiri. Untuk itu, penting bagi orang tua membiasakan komunikasi yang baik dengan anak agar anak memiliki kepercayaan kepada orang tua untuk menceritakan apapun yang terjadi pada dirinya. Bercerita adalah bekal penting bagi anak untuk belajar mengungkapkan perasaannya, dan itu harus dimulai dari keluarga. Bisakan untuk selalu bertanya kepada anak apa saja yang terjadi hari ini di sekolah ataupun siapa teman yang paling dekat dengannya. Yang ketiga, maksimalkan peran sekolah. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat menuntut ilmu saja, tetapi juga mempunyai fungsi kontrol sosial, yaitu sekolah membantu asesmen atau penilaian terhadap perilaku anak. Penilaian dari wali kelas mengenai kebiasaan dan perilaku anak sangat penting untuk dijadikan pertimbangan orang tua. Yang keempat, kenali dampak kekerasan pada anak sejak dini. Sangat penting untuk orang tua mengenali dampak-dampak kekerasan yang terjadi pada anak, sehingga anak mengetahui akan kekerasan yang terjadi kepada dirinya, sehingga dia mampu untuk menanggulanginya sendiri. Yang kelima itu mencari bantuan dan hubungi pihak berwajib. Hal terakhir yang harus Anda lakukan jika memang telah terjadi kejahatan fisik, psikis, ataupun seksual adalah dengan segera melaporkannya kepada pihak berwajib. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pihak berwajib dapat segera melakukan tindakan lebih lanjut kepada tersangka dan mengurangi angka kejahatan yang sama terjadi kembali. Lalu untuk korban kekerasan sendiri harus segera mendapatkan bantuan ahli medis serta dukungan dari keluarga dan orang terdekat.
Mencegah risiko kejahatan pada anak tidak hanya terjadi dari orang tua saja, tetapi juga semua orang. Slide selanjutnya yaitu tentang penyintas bencana. Pengertian penyintas bencana. Penyintas dimaksud sebagai terjemahan dari bahasa Inggris survivor atau orang yang dapat bertahan hidup. Kata ini muncul untuk menyebut mereka yang bisa bertahan dan selamat dari bencana yang muncul. Asal katanya dari sintas mendapat tambahan P menjadi penyintas, yang bermakna orang yang selamat dan bisa bertahan hidup dari bencana. Tujuannya untuk mengganti kata korban yang dihubungkan dengan mereka yang selamat. Dengan begitu, bila ada yang bisa selamat dari bencana dengan segala upaya dan usahanya, maka orang itu selayaknya disebut sebagai penyintas, bukan disebut sebagai korban. Sintas adalah bertahan hidup dalam kondisi yang tidak diinginkan dalam jangka waktu yang lama. Seseorang yang mengalami kondisi demikian disebut penyintas. Kata penyintas kali pertama muncul sekitar tahun 2005. Kata tersebut dipopulerkan oleh para aktivis kemanusiaan dan relawan saat terjadinya bencana. Terdapat 2 makna penyintas di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dari kata dasar sintas, yaitu yang pertama orang yang mampu bertahan hidup, yang kedua orang yang dapat bertahan terhadap kondisi yang membahayakan kelangsungan hidup. Kesimpulannya adalah, menurut KBBI, orang yang mampu bertahan hidup, arti lainnya dari penyintas adalah orang yang dapat bertahan terhadap kondisi yang membahayakan kelangsungan hidup. Dampak penyintas bencana. Menurut Gregor 2005 sangat terasa pada sebagian orang. Kehilangan keluarga dan sahabat, kehilangan tempat tinggal dan harta benda, kehilangan akan makna kehidupan yang dimiliki, perpindahan tempat hidup, serta perasaan ketidakpastian karena kehilangan orientasi masa depan, serta keamanan personal, baik pada anak maupun pada orang dewasa. Dampak bencana bervariasi dari jangka pendek sampai jangka panjang. Dampak emosional jangka pendek yang masih dapat dilihat dengan jelas meliputi rasa takut dan cemas yang takut, rasa sedih dan bersalah yang kronis, serta munculnya perasaan hampa pada sebagian orang. Perasaan-perasaan ini akan pulih seiring berjalannya waktu, namun pada sebagian orang yang lain dampak emosional bencana dapat berlangsung lebih lama berupa trauma dan problem penyesuaian pada kehidupan personal, interpersonal, sosial, dan ekonomi pasca bencana. Ehrenreich dan McQuaid dalam Retnowati 2012, gejala-gejala gangguan emosi yang terjadi merupakan sumber distres dan dapat mempengaruhi kemampuan penyintas bencana untuk menata kehidupannya kembali. Apabila tidak segera direspon, akan menyebabkan penyintas, keluarga, dan masyarakat tidak dapat berfungsi dalam kehidupan dengan baik. Jadi, dampak penyintas bencana itu ada 5. Yang pertama, kehilangan keluarga dan sahabat. Yang kedua, kehilangan tempat tinggal. Yang ketiga, kehilangan akan makna kehidupan yang dimiliki. Yang kelima, perpindahan tempat hidup serta perasaan ketidakpastian karena kehilangan orientasi masa depan. Yang kelima, kehilangan keamanan personal. Slide selanjutnya mengenai data diri klien korban kekerasan. Profil klien. Nama, inisial SN, tempat atau tanggal lahir Jakarta 18 Februari 2004, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Kayu Manis, Desa Cirimekar, Kecamatan Cibinong, asal sekolah SMA Negeri 1 Cibinong. Latar belakang klien. SN merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. SN adalah anak yang terbilang rajin dan cukup pintar, namun di balik kepintaran SN,
Ternyata SN memiliki rasa trauma dimulai saat kelas 6 SD atau saat usianya menginjak umur 12 tahun. Ayah SN bekerja sebagai supir bus antar kota antar provinsi dan ibu SN sebagai wirausaha. Menurut pengakuan SN, saat SN kelas 6 SD hubungan rumah tangga orang tua SN dapat dibilang tidak harmonis. Karena ayah SN yang sebelumnya 3 kali seminggu selalu pulang ke rumah, setelah beberapa bulan terakhir hanya 1 minggu sekali pulang ke rumah. Bahkan sempat tidak pulang ke rumah dalam 1 minggu. Di beberapa momen, SN melihat dan mendengar pertikaian antara kedua orang tua SN. Tetapi pada usia SN yang baru menginjak umur 12 tahun, SN tidak mengetahui penyebab pertikaian antara kedua orang tua tersebut. Dalam beberapa momen setelah pertikaian tersebut, SN mencoba menanyakan kepada ayah SN tentang ayah SN jarang pulang ke rumah dan sering bertengkar. Namun bukan jawaban yang didapatkan oleh SN, justru SN malah mendapatkan kalimat cacian dan makian hingga SN mendapatkan kekerasan secara fisik. Setelah mengalami kekerasan tersebut, SN menjadi trauma dan takut kepada ayahnya. Waktu kejadian tersebut, ibu SN pun melihat kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. SN setelah kejadian tersebut, ia mengalami masa trauma hingga pada akhirnya orang tua SN berpisah karena ayah SN memiliki hubungan gelap dengan perempuan lain. Meskipun ayah SN sudah tidak tinggal bersama, namun SN masih dihantui oleh kejadian tersebut. Selanjutnya, permasalahan yang sering muncul pada klien berinisial SN ini adalah yang pertama, mudah takut, yang kedua, mudah cemas, yang ketiga, sering melamun, yang keempat, emosinya menjadi tidak stabil, dan yang kelima, overthinking. Lalu, ciri-ciri klien populasi khusus ini adalah korban mengalami kekerasan secara verbal dan kekerasan secara fisik. Oke, next. Analisa kebutuhan klien adalah klien membutuhkan pendekatan konseling REBT. Secara keseluruhan, pendekatan konseling Rational Emotive Behavior Therapy ini menawarkan beberapa keuntungan untuk klien seperti yang pertama, mengurangi perasaan marah, cemas, depresi, dan tertekan. Yang kedua, peningkatan kesehatan dan kualitas hidup. Yang ketiga, prestasi sekolah dan keterampilan sosial yang lebih baik. Lalu, pendekatan konseling REBT ini memiliki berbagai aplikasi potensial karena berfokus pada pendidikan dan tindakan, mungkin akan efektif untuk berbagai situasi dan kondisi kesehatan mental klien. Bahkan dapat menyebabkan perubahan yang langgeng pada klien yang menjalani bentuk konseling dengan pendekatan ini. Lanjut, apa aja sih faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak? Yang pertama, keluarga pecah atau broken home akibat perceraian, ketiadaan ibu dalam jangka panjang. Lalu, keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidakmampuan mendidik anak yang tidak diinginkan, atau anak yang lahir di luar nikah. Selanjutnya, kondisi lingkungan yang buruk, dan juga kesibukan orang tua sehingga anak menjadi sendiri bisa menjadi pemicu kekerasan terhadap anak karena kurangnya pendidikan orang tua terhadap anak. Bagaimana sih cara penanganan yang tepat untuk korban kekerasan pada anak? Dengan merujuk pada Permendikbud nomor 18A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum lampiran 4 bagian 8 yang membahas tentang arah pelayanan, bimbingan, dan konseling, maka anak korban kekerasan dan penelantaraan hendaknya mendapatkan titik fokus layanan yang mengarah kepada pelayanan dasar dan pelayanan terapeutik. Pelayanan dasar itu merupakan pelayanan yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan konseling yang paling elementer, yaitu kebutuhan makan dan minum, udara segar, dan kesehatan, serta kebutuhan sosial emosional. Orang tua, guru di sekolah, dan orang-orang yang dekat memiliki peran dominan dalam pemenuhan kebutuhan bagi klien ini. Dalam hal ini, guru BK atau konselor sekolah berperan secara tidak langsung dan mendorong para significant person ini untuk berperan secara optimal dalam memenuhi kebutuhan yang paling elementer,
bagi anak korban kekerasan, khususnya anak korban penelantaraan. Kebutuhan dasar sangat utama untuk segera dipenuhi. Dengan menempatkan anak pada tempat yang mampu membuatnya aman dan nyaman, konselor dapat membantu anak dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait. Lalu yang kedua ada pelayanan terapeutik, yaitu pelayanan untuk mengatasi permasalahan yang diakibatkan oleh gangguan terhadap pelayanan dasar, pengembangan, serta peminatan. Bagi anak korban kekerasan dan penelantaraan, sangat rentan terhadap berbagai masalah mental dan psikologis yang dialaminya. Permasalahan tersebut dapat ditarik dalam kehidupan pribadi, sosial, keluarga, belajar, dan karir. Dalam menangani masalah ini, guru BK atau konselor sekolah berperan sangat dominan. Peranan konselor di sini diharapkan mampu untuk membantu anak keluar dari berbagai permasalahan yang dialaminya akibat perilaku kekerasan dan penelantaraan yang diterimanya. Selanjutnya, ada beberapa layanan BK yang tepat bagi klien korban kekerasan pada anak. Yang pertama ada layanan orientasi. Melalui layanan ini, anak diberikan materi untuk memperkenalkan berbagai perilaku sehat yang harus mereka lakukan dalam menjalin hubungan sosial dengan lingkungannya, serta beberapa perilaku, penelantaraan, dan kekerasan yang dapat mengancam mereka dengan berbagai risikonya. Yang kedua ada layanan informasi, yaitu informasi yang diberikan oleh konselor dapat berupa pengetahuan mengenai faktor penyebab orang melakukan kekerasan pada anak, serta dampak yang diterima oleh anak sebagai korban. Melalui layanan ini juga, orang tua mampu diberikan wawasan mengenai beberapa lembaga perlindungan yang menangani masalah anak. Yang ketiga, penempatan dan penyaluran. Melalui layanan ini, anak dengan potensi behavior yang kuat akan diarahkan kepada berbagai kegiatan yang mampu menjadi wadah baginya untuk menyalurkan kegiatan seperti les pencaksilat dan olahraga. Hal ini dikarenakan anak yang lebih aktif aspek behaviornya akan memiliki risiko lebih tinggi untuk melakukan kekerasan terhadap anak yang lain saat tidak mendapatkan wadah yang tepat untuk potensinya. Selanjutnya yang keempat, penguasaan konten. Nah, materi yang dapat diberikan oleh konselor sekolah atau guru BK adalah terkait beberapa keterampilan diri untuk menahan emosi, serta membalas perilaku yang tidak menyenangkan dengan cara yang lebih baik. Keterampilan ini dapat berupa coping tools serta asertif. Lalu yang kelima ada konseling perorangan. Materi dalam konseling perorangan memang tidak dapat ditentukan terlebih dahulu, akan tetapi anak dengan beberapa perilaku yang dianggap perlu mendapatkan pendekatan secara pribadi dapat dilakukan dengan konseling perorangan. Melalui layanan ini, konselor mencoba memahami tentang hal-hal yang terjadi pada sang anak. Yang keenam, ada bimbingan kelompok. Materi dalam layanan ini diwadahi dengan berbagai topik yang terkait dengan perilaku kekerasan dan penelantaraan yang dapat diterima oleh anak. Melalui diskusi terfokus, konselor atau guru BK mengarahkan para anggota kelompok untuk mendiskusikan topik dalam sesi pertemuan tersebut. Melalui topik-topik ini, anggota kelompok mengembangkan penghayatan dan pengalaman terkait dengan tindakan kekerasan dan penelantaran. Yang ketujuh ada konseling kelompok. Layanan konseling kelompok dapat digunakan oleh konselor dalam menangani anak korban kekerasan yang sudah siap untuk menyampaikan permasalahan yang dialaminya bersama anggota kelompok lain. Namun, jika saat anak belum siap, maka konseling kelompok sebaiknya jangan digunakan. Melalui layanan ini, anak korban kekerasan akan mendapatkan pemahaman mengenai permasalahan yang dialaminya lewat diskusi dengan anggota kelompok lain. Dengan cara bermain, anak korban kekerasan kemungkinan akan mendapatkan tempat sosial yang nyaman dengan arahan yang diberikan oleh konselor.
Selanjutnya ada layanan konsultasi. Seperti yang ditekankan sebelumnya, bahwa significant person adalah orang di sekitar anak yang memiliki peran tidak kalah penting. Difasilitasi oleh konselor untuk menyampaikan dan membahas berbagai permasalahan yang terkait dengan anak. Selanjutnya ada kunjungan rumah yang dilakukan oleh konselor untuk mengetahui kondisi anak saat di luar lingkungan sekolah. Melalui layanan ini, konselor dapat melihat secara langsung kondisi pribadi anak saat berada di rumah, serta melakukan diskusi langsung dengan orang tua dan saudara kandung korban. Lalu yang terakhir, alih tangan kasus. Berbagai dampak fatal yang mungkin dialami oleh anak yang mendapatkan perilaku kekerasan akut memungkinkan untuk dilakukan tindakan alih tangan kasus kepada berbagai pihak yang lebih berwenang seperti psikolog, psikiater, dan dokter. Anak dengan masalah yang di luar lingkup kerja konselor sebagai akibat dari perilaku kekerasan yang diterimanya, mengharuskan konselor untuk melakukan alih tangan kasus dengan seizin berbagai pihak terkait. Selanjutnya, saya akan membahas klien kami yang kedua, yang dimana merupakan korban penyintas bencana. Klien kami yang berinisial NS ini sekarang berumur 22 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Pekerjaan NS saat ini adalah seorang freelance. NS sendiri berasal dari Desa Sukatani, Cianjur. Selanjutnya, untuk latar belakang, NS ini adalah seorang pemuda dari Desa Sukatani yang menjadi daerah untuk jalur pendakian Gunung Gede Pia Putri. NS ini adalah seorang porter atau guide. Nah, pada tanggal 21 November tahun 2002 ini, ketika NS sedang melakukan bersih-bersih di pos 1 sekitar pukul 13.30, NS merasakan gempa dan NS pun langsung panik dan berlarian ke bawah untuk turun gunung. Nah, NS ini berpikir gempa tersebut itu berasal dari aktivitas Gunung Gede Pangrango yang kembali aktif. Dalam keadaan berlarian bersama dengan beberapa orang dan dalam kondisi yang penuh kepanikan, NS pun dikejutkan dengan jatuhnya gapura pintu masuk pendakian Gunung Gede yang rubuh di depan dia gitu. Setelah beberapa menit kemudian, akhirnya NS ini sampai ke rumahnya dan kondisi desa NS sangat sedikit mencekam. Bukan mencekam sih, mencekam lah. Miansel, potong aja. Setelah beberapa menit kemudian ini, akhirnya NS sampai ke rumahnya dan kondisi desa NS ini sangat mencekam karena masih terjadi gempa susulan selama beberapa kali. Menjelang sore, NS dan orang tuanya masuk untuk melakukan pengecekan kondisi rumah. Beruntungnya itu rumah NS tidak ada yang rusak. Ketika menjelang malam, listrik di desa tersebut itu padam disertai dengan beberapa gempa susulan. Melihat kondisi yang belum stabil, NS dan keluarga memutuskan untuk tidur di luar rumah dengan menggunakan tenda selama beberapa hari. Dan dari kejadian mengerikan itu, NS jadi merasa sangat cemas dan takut akan terjadinya gempa kembali. Bahkan NS ini tidak ingin menjadi guide atau porter karena pengalaman yang NS alami itu. Nah, ditambah dengan kondisi desa yang begitu mencekam ketika terjadinya gempa, membuat NS ini ingin berhenti menjadi guide maupun porter, begitu. Untuk selanjutnya, permasalahan yang sering muncul yaitu yang pertama, NS merasakan cemas dan takut yang berlebihan, apalagi ketika NS ini mau mendaki gunung, karena NS masih mengingat kejadian gempa tahun lalu itu. Lalu yang kedua, karena NS merasakan cemas dan takut yang berlebihan, NS pun kehilangan motivasi untuk kembali bekerja sebagai porter ataupun guide. Nah, lalu untuk ciri-ciri klien populasi khususnya yaitu NS mengalami trauma terhadap gempa. Selanjutnya, analisa kebutuhan klien.
Disaster counseling atau konseling bencana adalah peristiwa alami atau buatan yang dapat menyebabkan kematian, cedera, dan kerusakan infrastruktur. Peristiwa bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, angin topan, dan lain-lain ini membutuhkan tanggapan segera, terkoordinasi, dan efektif dari berbagai kalangan, menurut Pataki, Stone, dan Pines tahun 2000. Disaster counseling atau konseling bencana adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk membantu korban bencana alam untuk mengurangi dan menghilangkan gangguan psikologis yang dialami ketika bencana dan mengembangkan potensi yang dimiliki agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan keadaan setelah bencana. Nah, di sini konselor memiliki peran penting dalam pemulihan kondisi psikologis, krisis, trauma yang dialami oleh para korban yang selamat dari bencana alam. Adapun peran konselor terhadap korban yang selamat dari bencana alam yaitu dengan memberikan pelayanan konseling bencana, konseling krisis, atau konseling trauma, baik melalui format individu, kelompok, klasikal, maupun lapangan. Beberapa materi yang dapat diberikan kepada korban yang selamat dari bencana alam yaitu tentang pengembangan hubungan sosio-emosional, play terapi, self-report dan sharing, informasi tentang gempa, penanganan atau relaksasi dan desensitisasi, spiritual emotional freedom technique atau SEFT, dan pengalaman melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung konseling. Lalu potensi yang dapat dikembangkan yaitu pertama, klien atau NS dapat menjadi guide yang berkualitas karena pengetahuan tentang dunia pendakian dan survival yang sangat baik. Yang kedua, dengan segala pengalaman dan pengetahuan klien atau NS ini tentang dunia pendakian dapat dikembangkan oleh NS untuk menjadi sesuatu yang menghasilkan uang seperti membuat channel YouTube tentang ilmu survival. Faktor penyebab terjadinya gempa. Yang pertama, aktivitas tektonik. Aktivitas tektonik adalah pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Aktivitas tektonik menyebabkan gempa bumi tektonik yang menimbulkan kerusakan atau bencana alam. Yang kedua, aktivitas meteor. Gempa bumi ini disebabkan oleh tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi. Yang ketiga, aktivitas di daerah pertambangan. Gempa bumi ini disebut juga sebagai gempa bumi runtuhan yang terjadi karena adanya aktivitas di daerah kapur atau pertambangan. Yang keempat, aktivitas manusia. Gempa bumi buatan adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas dari manusia seperti peledakan dinamit serta nuklir atau palu yang dipukulkan ke permukaan bumi. Yang kelima, aktivitas gunung berapi. Gempa bumi vulkanik atau gunung api disebabkan oleh aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Apabila keaktifannya semakin tinggi, ledakan akan terjadi sehingga menimbulkan gempa bumi. Gempa bumi vulkanik hanya terasa di sekitar gunung api tersebut. Dan yang keenam, akibat pergerakan lempeng bumi. Gempa bumi yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng bumi ini dibagi menjadi dua, yaitu gerakan saling menjauh dan mendekat. Gerakan saling menjauh adalah saat terjadinya pembentukan lempeng baru di antara kedua lempeng yang berjauhan. Lempeng baru memiliki berat jenis yang jauh lebih kecil dari berat jenis lempeng yang lama. Lempeng yang baru terbentuk akan mendapatkan tekanan yang besar dari dua lempeng lama, sehingga akan bergerak ke bawah dan menimbulkan pelepasan energi yang sangat besar, sementara gerakan saling mendekat terjadi saat
dua lempeng yang saling bergerak mendekat dan berdampak pada terbentuknya gunung. Contohnya, Gunung Everest. Gunung tersebut tumbuh tinggi akibat gerak lempeng di bawahnya yang semakin mendekat dan saling bertumpuk. Lalu untuk cara penanganan yang sudah pernah dilakukan, klien atau NS ini belum pernah mendapatkan penanganan secara konseling. Layanan BK yang tepat yaitu yang pertama, layanan konseling trauma. Layanan konseling trauma pada prinsipnya dibutuhkan oleh semua korban selamat yang mengalami stres dan depresi berat, baik itu orang tua maupun anak-anak. Yang kedua, pendekatan klasikal. Pendekatan klasikal bisa diterapkan untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan rasa takut yang tidak adaptif. Salah satu teknik yang digunakan secara luas bagi klien yang mengalami masalah kecemasan karena peristiwa traumatis adalah desensitisasi sistematik.